Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mahrusifai. Saya guru di Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Huda Semboro, sekaligus mahasiswa pendidikan profesi guru UIN-Khas Jember kategori 3 tahun 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan dan membuat video praktek pembelajaran yang dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2023 di kelas 4 tema 6 subtema 1 sebagai syarat dalam portofolio uji kinerja pendidikan profesi guru. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sebelum pelajaran dimulai hari ini kita akan membahas mengenai bahasa Indonesia tema 6 subtema 1. Nah, sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ketuanya Leo, silakan dipimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Raditu billahi rabba wa bil ihsani dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Di semester 2 ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Yang pertama menggali isi dan amanat puisi yang disajikan secara lisan dan tulis, sama seperti pembelajaran yang diulas pada tahun-tahun yang lalu, yakni menggali isi dan amanat puisi. Materinya apa saja? Ada pengertian puisi, ada ciri-ciri puisi, dan ada unsur-unsur puisi. Coba dibaca, akan ku melayang ke masa depan. Ini adalah puisi cita-citaku. Akan ku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Aku akan berusaha mencapai cita-citaku. Takkan lelah aku mencari ilmu, takkan aku berpangku tangan saja demi tercapainya cita-cita. Jadi membaca puisi itu tidak seperti membaca karangan ya. Jadi ada tempo dan rimanya. Coba dibaca, maju. Siapa? Rutin. Ayo cepetan, Rutin. Silakan dibaca cepetan. Leo. Cepetan, tinggal dibaca saja. Selain Nida ini pintar. Coba dibaca, maju ke depan. Nida ini pernah mengikuti lomba puisi ya. Nida, coba dibaca. Yang lain dengarkan. Anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Guruku adalah pejuang ilmu di garis depan. Tanpa pamrih berbagai
ada rima dan irama yang disusun dalam bentuk baris dan bait yang berfungsi untuk menggambarkan perasaan pengarangnya. Dalam perkembangannya, puisi ini mampu mewakili perasaan dari yang mendengarkan atau membaca puisi tersebut. Puisi ini terdiri atas bagian-bagian yang merupakan kumpulan kata yang disebut baris puisi. Jadi kalian bisa lihat baris puisi itu seperti apa saja ya. Nah, baris-baris puisi terkumpul menjadi bagian-bagian yang disebut bait. Jadi bait itu terdiri dari baris-baris puisi. Kemudian ada ciri-ciri puisi. Yang pertama, ditulis dalam bentuk baris. Perhatikan ke depan. Ditulis dalam bentuk baris berjajar ke bawah secara berkelompok. Jadi ditulis satu baris dulu, bawahnya kemudian ditulis satu baris lagi. Yang disebut bait. Jadi dikumpulkan baris-barisnya itu dikumpulkan menjadi sebuah baris. Yang kedua, menggunakan diksi pemilihan kata yang bersifat kias, padat, dan indah serta mempertimbangkan rima. Nah, kalian tadi sempat membaca di dalam materi puisi itu rima. Rima ini apa tadi? Saja bunyi akhir pada sebuah kalimat itu namanya rima. Kemudian ditulis dengan menggunakan berbagai majas, gaya bahasa, perumpamaan yang sangat dominan. Latar, alur, dan tokoh dalam puisi tidak begitu ditonjolkan. Jadi latar itu apa? Mamnun. Latar itu apa latar? Tempat. Alur itu ceritanya ya, dan tokohnya itu apa? Orangnya. Tidak begitu ditampilkan kalau dalam puisi. Ini adalah unsur-unsur puisi yang pertama. Unsur-unsur puisi ini harus ada dalam membuat atau dalam sebuah puisi. Yang pertama kata, kemudian yang kedua larik atau baris, yang ketiga kalimatnya tidak menggunakan aturan baku, yang keempat bait. Bait ini kumpulan larik yang tersusun harmonis, di mana bait mengandung makna puisi. Jadi unsur-unsur puisi ini harus ada dalam puisi. Selanjutnya, yang kelima, rima adalah bunyi yang ditimbulkan oleh huruf atau kata untuk memperindah puisi. Nah, umumnya berada di suku kata akhir setiap larik. Rima ini bisa berupa pengulangan bunyi a atau a b atau bunyi bebas tanpa pola. Yang keenam, irama adalah pergantian tinggi rendah, panjang pendek, dan keras lembut bunyi bacaan puisi. Yang ketujuh, makna atau isi informasi utama yang disampaikan dalam puisi. Yang kedelapan, amanat. Yang terakhir ini adalah amanat, yakni pesan yang disampaikan oleh penulis puisi kepada pembaca, tersirat di balik kata-kata dan berada di balik tema yang diungkapkan. Nah, kalian saksikan dalam YouTube berikut ini ya, video mengenai puisi. Setelah kalian melihat tayangan dalam puisi, silakan membentuk kelompok. Setiap kelompoknya terdiri dari 4 orang-orang ya. Jadi silakan nanti berdiskusi, silakan dibentuk kelompoknya, kemudian akan saya bagikan lembar kerjanya ini ya. Jadi kalian bisa mengisi nanti di bahasa Indonesia LKPI. Silakan di berkelompok terlebih dahulu.
puisinya dibuat menjadi berkelompok cepetan. Ayo cepetan yang lain, yang perempuan jumlahnya naik. Saya itu sampai 10 kan dari kelompok saya keluarkan dari kelas. 1, 2, 3, 4. Dikerjakan dulu ya. Silakan dikerjakan dulu di LKPD-nya. Sumping dari Jawa datang ke Cibu bawa kepiting 2 ekor jajah budel melangapi cari hidung gigi ronggang sampai ketawa dulu dipancung rajut tunggal sinanggar Silakan maju ke depan. Dibaca ya sudah. Makmur maju. Pelan-pelan. Cepetan waktunya. Makmur, makmur. Di sana ada di LKPD-nya ada ciri-ciri puisi dan menyusun menjadi sebuah puisi ya. Cepetan. Makmur maju depan, makmur. Ya. Cepetan, makmur. Yang sudah kalian diskusikan tadi di kelompoknya sini. Makmur. Nah, perhatikan yang lain, dengarkan. Makmur ini mau membaca mengenai. Ayo Makmur, silakan dibaca yang keras. Akan sini biar temennya tahu. Ayo. Cepetan. Kelompoknya Makmur sudah membaca, silakan duduk kembali. Nah, perhatikan semuanya. Perhatikan semuanya. Perhatikan. Menyelesaikan. Oh ya, silakan. Setelah kalian menyelesaikan lembar kerja peserta didik mengenai puisi dalam pelajaran bahasa Indonesia, kali ini telah ada kaitannya dengan pelajaran IPA yang pertama adalah membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup
serta mengaitkannya dengan upaya pelestariannya. Yang kedua, membuat skema siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup yang ada di lingkungannya dan slogan upaya pelestariannya. Ini adalah kompetensi dasar dari IPA ya. Siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup. Semua makhluk hidup itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Hewan dan manusia mengalami beberapa tahapan pertumbuhan dan perkembangan dalam kehidupannya. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan ini membentuk sebuah siklus hidup atau daur hidup. Hewan mengalami tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda. Nah, di antara hewan yang mengalami metamorfosis ini ada hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya, ada juga yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapan pertumbuhan perkembangannya dinamakan mengalami metamorfosis. Ada hewan yang mengalami metamorfosis sempurna, ada hewan yang mengalami metamorfosis yang tidak sempurna. Ada jenis hewan yang mengalami perubahan bentuk di setiap tahap hidupnya. Namun ada pula hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk dalam siklus yang hidupnya, berarti mengalami metamorfosis. Sedangkan hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti tidak mengalami metamorfosis. Nah, silakan disimak penjelasan dari YouTube berikut ya. Kalian bisa menarik kesimpulan nanti apa itu metamorfosis sempurna dan apa itu metamorfosis tidak sempurna. Sumping dari Jawa datang nekat cipu bawa kepiting dua ekor jajah budal melangapi cak hidung gigi ronggang sampai ketawa dulu ditunjuk aja tunggu satu sinanggar dulu sinanggar dulu. TK itu kepanjangannya dari tebak kata. Nah, dalam siklus hidup metamorfosis sempurna maupun metamorfosis tidak sempurna itu kalian bisa menarik kesimpulan dan ada hubungannya dengan identifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota sampai tingkat provinsi. Kemudian menyajikan hasil identifikasi
karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota sampai tingkat provinsi. Nah, kalian bisa melihat di sini ada peta di mana saja, anak-anak. Peta mana ini? Ini namanya peta dunia. Nah, Indonesia ini memiliki wilayah yang sangat luas dengan kondisi alam yang berbeda-beda. Perbedaan lingkungan alam itu menyebabkan perbedaan potensi sumber daya alam dan kegiatan penduduk. Kemudian ada sumber daya alam itu berbagai macam. Ada sumber daya alam yang dapat diperbarui. Ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui ini adalah sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali dalam waktu yang tidak lama. Contohnya apa saja? Tumbuhan dan hewan. Tumbuhan itu kalian bisa melihat di sekitar lingkungan kalian itu beberapa tumbuhan. Kalau hewan juga sama, ada hewan ayam, ya, kambing dan lain sebagainya, itu termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Kemudian perhatikan ke depan. Kita dapat menghasilkan kembali tumbuhan dan hewan yang dimanfaatkan. Tumbuhan ini dapat dihasilkan melalui usaha pertanian. Hewan dapat dihasilkan melalui usaha peternakan. Nah, ternak hewan itu apa saja kira-kira? Ayam, sapi, kambing, ayam, lagi sudah, ayam tadi sudah, apa lagi? Bebek, marmut ya. Nah, itu adalah usaha pertanian hewan yang dapat dihasilkan. Kemudian kebutuhan manusia ini sebagian besar dipenuhi dari adanya pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam ini apa? Segala sesuatu di alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Jadi sumber daya alam itu adalah segala sesuatu di alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Sumber daya alam berdasarkan asalnya dibagi menjadi dua. Perhatikan di papan proyektor. Ada apa saja? Sumber daya alam hayati, ada sumber daya alam non hayati. Sumber daya alam hayati ini apa? Sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya ikan, apalagi susu ya. Terus telur, daging, sayur, buah dan kayu. Ini sumber daya alam hayati. Kemudian sumber daya alam non hayati adalah apa? Sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup. Contohnya bahan tambah, pasir, udara, sinar matahari dan minyak. Karena apa? Semua contoh ini bukan berasal dari makhluk hidup. Bahan tambang ini kan benda mati, pasir benda mati, udara, sinar matahari dan minyak. Nah, kalian bisa saksikan di sana ada gambar-gambar contoh sumber daya alam hayati dan non hayati. Di sana yang pertama itu kira-kira sumber daya alam apa? Hayati atau non hayati? Kemudian yang kedua, hayati apa non hayati? Yang ketiga, sumber daya alam apa? Iya, benar. Yang terakhir, makhluk hidup itu tadi apa? Sumber daya alam hayati. Kemudian pemanfaatan sumber daya alam oleh manusia ini disesuaikan
disesuaikan dengan lingkungannya. Karena lingkungannya berbeda, memiliki potensi sumber daya alam yang berbeda juga. Sebagai contoh, di pantai banyak orang bermata pencaharian sebagai nelayan untuk menangkap hasil laut. Sedangkan di dataran tinggi, banyak orang bermata pencaharian sebagai petani kebun dan buah. Jadi, pemanfaatan sumber daya alam ini disesuaikan lingkungannya. Jadi kalau kalian pergi ke pantai pasti menemukan orang yang bermata pencaharian sebagai nelayan. Kalau kalian pergi ke gunung kemudian melihat di dataran gunung ada orang yang menanam bukan menanam padi, menanam bawang, menanam kubis, itu petani kebun sayur. Jadi begitu ya. Jadi kalau kalian pergi ke daerah kota, pasti menemukan orang-orang yang bekerja sebagai karyawan. Jadi itu sumber daya alam ini disesuaikan dengan lingkungannya. Kemudian pemanfaatan sumber daya alam dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Pemanfaatannya ini adalah sumber daya alam langsung dinikmati atau dikonsumsi. Contohnya apa? Kalau secara tidak langsung artinya sumber daya alam yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan harus melalui proses pilihan, peleburan, pemisahan, dan perakitan melalui beberapa tahapan. Nah, contoh sumber daya alam yang bisa dinikmati secara langsung, pertanian, apa? Contohnya padi ya. Tomat, lombok, apa lagi? Perikanan, ikan apa saja? Misalkan ikan pinggang, ikan apa lagi? Ikan sisik, mujair, nila, kakap, dan lain sebagainya. Selain sumber daya alam di atas, terdapat pula bentuk sumber daya alam yang bebas tersedia di lingkungan sekitar. Seperti apa saja? Air, angin, dan panas bumi. Pemanfaatan sumber daya alam bagi masyarakat sebagai pemenuhan kebutuhan pokok, minum, mandi, mencuci ya, irigasi, transportasi perikanan, hingga sumber pembangkit listrik tenaga air atau disingkat PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Nah, kalian bisa menyimak penjelasan dari video YouTube berikut. Kalian bisa mencatat materi apa saja manfaat sumber daya alam hayati ya. IPS ini di sana ada lingkungan daerah tempat tinggal, ada potensi sumber daya alam, ada mata pencaharian. Kalian tulis di lingkungan kalian sendiri ya. Di sini ada mata pencaharian apa saja di lingkungan kita kalian. Diamati tetangga dari rumah kalian itu mata pencahariannya sebagai apa? Apa sebagai petani, apa sebagai karyawan? Kalian tulis di sini ya. Namanya, nama orangnya, dan mata pencahariannya. Silakan kalian kerjakan dulu LKPD-nya, ya, lembar tugasnya. Untuk IPS-nya silakan didiskusikan bersama kelompoknya, teman murid kayak 2 orang. Dulu IPS-nya, LKPD-nya, IPS-nya dikerjakan. Silakan diberi nama terlebih dahulu. Nama kelompoknya. Cari dong gigi ronggang sampai ketawa dulu dipacu raja tunggal. Senang
membuat puisi, langkah-langkahnya bagaimana, kemudian siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup dan pemanfaatan karakteristik sumber daya alam. Saya harap kalian memahami materi ini, ya, dan kalian bisa menjabarkan lagi di pertemuan berikutnya. Baik. Pagi ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.